Halo teman-teman, di video kali ini Kak Nathan akan membagikan lanjutan teorinya, dan sekarang Kak Nathan akan mempraktekkan yang kita pelajari ya teman-teman ya. Nah, Kak Nathan mengajarkan tentang rumus, yaitu notasi. Jadi notasi pertama angka, contohnya nah ini ya teman-teman, notasi angka. Untuk biar teman-teman mengingat video kemarin, yang pertama untuk menentukan tempat kita harus tahu satu oktav. Ini satu oktav nada do sama dengan C ya. Jadi do sama dengan C dilihat dari tuts hitam 32 ya, seperti ini ya, ada 32. Teman-teman lihat semua, berapapun oktavnya pasti ada hitamnya 32 dan seterusnya ya, baik turun baik naik. Kalau ke kanan naik, kalau ke kiri turun. Nah, untuk yang kali ini perhatikan tuts hitamnya yang 2 ya, seperti ini sama ini. Nah, ini juga 2. Kita langsung ambil di setengahnya ya. Ke sini ini setengahnya dari hitam. Ini do sama dengan C. Nah, kalau notasi angka berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian satu lagi, ini tinggi ya, ini rendah, ini tinggi. Sama kembalinya juga 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian notasi huruf, biasanya kalau dipakai huruf seperti ini ya, C, D, E, F, G, A, B, kemudian C tinggi. Biasa kalau ditulis C ada strip di atas ya, atau apostrof ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kemudian notasi yang disebut solmisasi. Nah, kalau kita pencet 1, kita pencet C ini, berarti kita kalau solmisasi kita baca do. Jadi solmisasi itu lebih tepatnya disebut tanda baca. Jadi kalau kita pencet kita baca do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, kalau yang kiri juga sama. Re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do ya. Oke ya teman-teman, itu rumus rumus notasi. Jadi notasinya kita pakai 3 aja. Video yang lalu Kak Nathan hanya berbagi untuk notasi angka, notasi huruf, dan solmisasi. Untuk not baloknya nanti itu sudah fasenya teman-teman nanti bisa belajar lagi setelah memahami ini. Kemudian kita lanjut bagaimana caranya menentukan chord. Kalau video lalu teman-teman belajar penjarian, fingering, sekarang kita tentukan chordnya agar kita bisa bermain, bernyanyi, kita instrumen ya, dari situ semua ya teman-teman. Oke, untuk tangan kanan kita ambil do, mi, sol, do, re, mi, fa, sol. Jadi kalau seperti ini kita angkat yang kita tempatkan jempol, manis, dan kelingking. Yang kiri juga sama, kelingking, tengah, dan jempol ya teman-teman. Pencet bareng. Oke teman-teman, kemudian kita mulai dari penempatan ini, kita baca do. Pokoknya teman-teman selalu baca kalau nada do, saya angka 1 atau ini kita kan belajar C ya, kunci C ya, ini kita baca do. Ini juga dibaca seperti solmisasi. Jadi kita urutkan seperti melodi tadi, misalnya gini, do. Ini kita geser, semua geser ikuti tangga nada tadi ini teman-teman. Ikuti ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah teman-teman ikuti setiap sudut-sudut jarinya ini. Kalau yang kanan jempol, yang kiri kelingking. Nah,
kita mulai dulu yang kanan nih ya. Ya, ingat ya, ini yang diperhatikan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sama nih, yang kiri juga. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, jadi teman-teman bermain seperti ini. Ini juga sama dengan seperti kita melatih jari atau fingering kita ya. Nah, kemudian untuk kita melatih fingering, nanti ada caranya. Fingering tuh bisa dilatih bermacam-macam seperti apa polanya. Tapi kita yang dasar dulu teman-teman ya. Jadi bisa seperti ini. Bisa juga teman-teman pakai, kalau kita belajar ketukan itu ada 4 ketuk ya. Biasanya disebut nilainya 4/4 seperti ini misalnya. Kita hitung 4 ya. 2, 3. Jadi misalnya gini. 2, 4, pindah. Re, 2, 3, 4. Mi, 2, 3, 4. Fa, 2, 3. Ini terus teman-teman sampai sol, la, si, do. Nah, kemudian kembalinya juga sama dari sini ya. Ya. Si, la, sol, fa, mi. Tapi dipakai 4 ketuk ya. Re, 2, 3, 4. Do, 2, 3, 4. Nah, teman-teman bermain terus seperti itu. Nanti jari ini akan menyesuaikan dan dia akan mengikuti pola-pola yang ada ya. Jadi bisa dibuat satu-satu seperti ini, bisa di bareng-bareng. Nah, untuk bersamaan ini dengan irama 4 ketuk ya, kan ada 1 ketuk ya. 1 berarti sekali tekan, sekali pencet. Kalau 2, 1, 2. Kalau 3, 2, 3. Kalau 4, nah itu yang seperti tadi, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau kita misalkan irama 1 ketuk, contohnya gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalau 2 ketuk. Do, re, mi, fa, sol. Terus sampai seperti tadi. Kemudian kalau 3 ketuk. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Kalau 4 ketuk, nah seperti yang pertama tadi ya. 2, 3, 4, 1, 2. Nah, teman-teman latih terus, praktekin terus, belajar terus sampai tangan jari ini benar-benar dia kalau sudah menyentuh touch ini, dia akan sudah langsung otomatis ya. Nah, kenapa kita harus belajar ketukan 1, terus 2, terus 3, terus 4? Itu nanti untuk dipakai kalau saat kita bernyanyi. Jadi kalau nada 1 itu kita misalnya la, la, kan 1 ketuk ya. Kalau misalnya 2, la, la, la. Kalau 2 itu misalnya gini. Nah, misalnya lagunya Stinky ya, misalnya. Langsung saja ya teman-teman, kita coba misalnya lagu Stinky. Tinggi ya. Mungkinkah 4 ketuk kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Ya, nah seperti itu contohnya. Itu 4 ketuk. Kalau yang 1 tadi, 1 ketuk itu misalnya la, la, la,
Itu bisa juga misalnya iramanya pas ada singkup. Singkup itu kalau drumnya itu kayak jeng jeng, nah, jeng 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 jeng. Ini sudah chordnya udah lain ya teman-teman, misalnya do re mi atau c re mi c re mi, ya benar ya. Kemudian kalau 3/4 3 ketuk itu biasanya irama-irama 3/4 seperti waltz ya teman-teman. Jadi misalnya misalnya lagu apa ya teman-teman, ya itu bisa seperti Edelweiss itu ya 3/4 ya, misalnya ya tuh kalau 3/4 ya teman-teman. Ini kita belajar chord-chord yang tadi kita pelajari ya teman-teman. Jadi kita jangan pakai dulu improvisasinya, jadi nanti variasi-variasinya menyusul saja setelah teman-teman menguasai dasar. Karena dasar inilah yang paling penting. Ini dasar ini baru kita nanti bisa bervariasi seperti kunci C. Ini nanti kita juga harus tahu bahwa dalam satu oktav itu setiap nada dasar kita hanya belajar ya satu oktav sebenarnya ya. Jadi misalnya kunci C itu ya, kalau dia misalnya Do atau C sama dengan Do ya, ini sama dengan C mayor. Nanti ada namanya mayor dan minor ya teman-teman. Mayor itu biasanya ya teman-teman boleh catat, boleh tulis. Kalau sudah ada catatan boleh dicocokkan. Kalau nada mayor biasanya itu kita nada Do, kemudian Fa, kemudian Sol atau C, F, G. Jadi tapi Kak Nathan minta supaya teman-teman kalau memang sudah tahu ini C, ini F, ini G, teman-teman harus bacanya tetap pakai solmisasi. Jadi jangan pakai C, F, G, itu kan ini kan namanya di sini kan sudah otomatis ya teman-teman ya. Jadi namanya itu misalnya ini ya, ini kan C, D, E, F, G, A, B, C, atau ini C crash, D crash, F crash, G crash, A crash, atau nama lainnya bass, gas, atau ini gas ya, ini bass, ini ice, ini gas, ini S, ini chest. Atau kalau kita biasa sih lebih biasa tuh ya C crash, atau ini D crash, atau ini fish ya untuk baca ya, fish, di gas, atau ini biasanya dibaca ini bass ya. Ya kita ikuti yang biasa aja teman-teman supaya enggak. Nah di samping kita belajar chord C ini, nanti kita bisa terapkan di semua nada dasar. Jadi rumus tadi itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kemudian C, D, E, F, G, A, B. Nah ini adalah rumus yang nanti bisa teman-teman pakai untuk misalnya terapkan di nada dasar lain. Tapi nanti aja ya teman-teman, supaya teman-teman fokus dulu di sini. Nanti di pertemuan berikut kakak akan coba lagi, bedah lagi. Pokoknya kita belajar sampai benar-benar hafal, menguasai, bisa dimainkan, baru ke tahap berikut. Karena kalau sudah nanti dasarnya kita kuasai, kita akan mengertinya tuh lebih mudah. Kita akan pahami lebih mudah. Oke teman-teman, memang belajar itu perlu sabar, tapi yang namanya sabar juga perlu latihan. Jadi
Jadi dipraktekkan ya, jangan teori aja sudah, tapi jari ini harus ada di tempatnya, menyentuh ya. Seperti belajar mobil ya, harus di dalam mobil. Jangan belajar mobil tapi di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat filmnya aja. Nah, itu baru teorinya ya teman-teman. Pokoknya harus apa yang kita pelajari. Kalau jari yang bermain ya jari harus di sini ya. Nah, jadi kali ini teman-teman Kanatan cukupkan. Yang terpenting teman-teman pahami dulu, kemudian praktekkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman.